Karena setiap langit itu ada malaikat yang menjaga amal manusia. Langit pertama ada penjaga, kedua sampai ketujuh ada malaikat-malaikat yang menyeliksi apakah ini amal patut naik kepada Allah atau cukup hanya sampai di situ. Imam Al-Ghazali mengisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang hamba ini sembahyang, berzikir, macam-macam amal. Malaikat pun naik membawa amal itu. Malaikat membawa amal Fulan bin Fulan. Sampai di langit pertama ada malaikat yang menjaga. Amal siapa itu? Ujar pembawa amal, ini amal yang banyak sembahyang, baca Quran, zikir, sebagainya. Ini amalnya Fulan bin Fulan. Malaikat yang pertama mengatakan, ini amal, kembalikan kepada dia, pukulkan ke wajahnya, karena ini orang yang beramal, dia kotor dengan perbuatan yang dia lakukan, sering menggibah orang muslim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah. Faman amana wa saddaqa faqad nala ridwanallah wa man kadzaba faqad arada nafsahu li sukhtillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'illah, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita cintai para habaib dan para alim ulama, yang kita hormati Bupati Kabupaten Balangan, yang kita hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang kita hormati Sekretaris Daerah serta seluruh SKPJ Kabupaten Balangan, yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Harapan kita dengan perkumpulan ini, Allah datangkan taufik dan hidayah kepada kita. Allah datangkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah datangkan taufik, kekuatan untuk dapat mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sekarang kita berada di penghujung bulan Rajab. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Rajab ini dapat mendatangkan berkah kepada kita semua, sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan pula kita berharap kepada Allah, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menghormati, memuliakan bulan Rajab. Karena di dalam surga ada sungai susu, nahrun min laban, sungai susu. Yang boleh minum sungai susu itu adalah orang-orang yang menghormati, memuliakan bulan Rajab.
Namanya sungai itu Nahru Rajab, sungai Rajab. Orang-orang yang tidak menghormati bulan Rajab tidak akan bisa mendekat ke sungai itu, apalagi minum air susunya. Nah, dengan demikian kita berharap kita masuk golongan orang yang memuliakan, menghormati bulan Rajab ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Menghormati bulan Rajab bukan berarti kita melaksanakan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Menghormati bulan Rajab adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah pada bulan Rajab itu. Meninggalkan kemaksiatan pada bulan Rajab itu. Orang yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah pada bulan Rajab masuk di golongan orang yang menghormati bulan Rajab. Orang yang meninggalkan maksiat karena menghargai bulan Rajab, itulah yang masuk golongan orang yang memuliakan bulan Rajab. Maling, pencuri, ini Rajab nih, aku istirahat mencuri. Ini maling menghormati bulan Rajab. Orang yang dulunya sembahyang balang kambingan, begitu masuk Rajab, oh ini Rajab, aku mesti ampih balang kambingan, mesti aktif sembahyang. Ini orang menghormati bulan Rajab. Seperti itulah yang dimaksud menghormati bulan Rajab, meningkatkan takwa kepada Allah, menjauhi yang dilarangnya karena datangnya bulan Rajab ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bulan Rajab bulan mulia, termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan itu disebut Ashhurul Hurum, bulan mulia. Nah, bulan Rajab ini sudah bulan yang mulia, ditambah lagi ada kejadian penting, Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menambah lagi kemuliaan bulan Rajab ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang mesti kita terima dengan hati, bukan dengan akal kita. Karena kalau dengan akal menolak peristiwa itu, sebab tidak masuk akal. Mukjizat itu di luar akal. Apabila orang menggunakan akalnya, dia tidak akan beriman dengan Isra dan Mi'raj. Dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina di zaman Rasulullah itu perlu waktu 40 hari. Tetapi Isra itu terjadi kepada Rasulullah SAW hanya hitungan beberapa menit. Di luar akal. Apalagi Mi'raj. Mi'raj itu dari bumi sampai ke langit pertama dengan pesawat yang paling cepat. Itu perlu waktu 5 miliar tahun. Hanya sampai 5 miliar tahun cahaya. Tetapi Mi'raj terjadi kepada Rasulullah sampai pulang ke Mekah di bawah daripada 12 jam. Kalau kita gunakan akal, kita kadang akan beriman dengan Isra Mi'raj. Tetapi menghadapi mukjizat Nabi mesti menggunakan hati, menggunakan iman bahwa itu semua adalah ayat tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada satu peristiwa yang penting yang terjadi sebelum Isra Mi'raj. Peristiwa inilah yang menentukan suksesnya Nabi dalam Isra Mi'raj itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu Rasulullah ini tiduran di Hijr Ismail. Yang suka Makkah tahu di Hijr Ismail nang bundaran. Rasulullah tidur di sana, kiri kanan ada paman beliau Hamzah.
Sebelahnya ada sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Datang Jibril dan Mikail membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa Nabi ke tepi sumur Zamzam. Bawa dihiga sumur Zamzam itu. Dan Rasulullah SAW diminta Jibril untuk berbaring. Berabahnya Jibril, berabahlah Nabi kita. Setelah Nabi kita berbaring, fasyaqqa sadrah, Jibril itu membelah dada Nabi. Dibelah mulai bawah leher sampai ke ari-ari, dibelah. Terbuka isi tubuh Nabi. Nah, ini mukjizat lagi. Jangan dipikirkan lawan akal. Sedikit pun kada ada darahnya. Karena ini operasi mukjizat. Mukjizat. Diambil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikail datang dengan bejana dari emas membawa air Zam-Zam. Dibersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan bukan karena hati beliau kotor, bukan. Tetapi dibersihkan ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bersihkan hati, kemudian dimasukkan iman dan hikmah ilmu. Hati sudah bersih, ditambah iman, ditambah ilmu, ditutup kembali, sedikit pun kada meninggalkan bekas di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan modal hati yang bersih, iman dan ilmu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, as-salah mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Kita sembahyang berarti kita mi'raj. Kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah sembahyang ini bisa mi'raj ke hadapan Allah? Sangat tergantung kepada sesuatu sebelum sembahyang itu. Apakah sudah bersih hati kita? Apakah sudah ada iman yang cukup dalam hati kita? Apakah ada ilmu hikmah yang cukup dalam hati kita, sehingga sembahyang kita ini bisa menjadi mi'raj, naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau hati kita kotor, ilmu tidak cukup, iman lemah, sembahyang kita kada akan bisa menembus langit yang 7 ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap langit itu ada malaikat yang menjaga amal manusia. Langit pertama ada penjaga, kedua sampai ke-7 ada malaikat-malaikat yang menyeliksi apakah ini amal patut naik kepada Allah atau cukup hanya sampai di situ. Imam Al-Ghazali mengisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang hamba ini sembahyang, berzikir, macam-macam amal. Malaikat pun naik membawa amal itu. Naik malaikat membawa amal Fulan bin Fulan. Sampai di langit pertama ada malaikat yang menjaga. Amal siapa itu? Ujar pembawa amal, ini amal yang banyak sembahyang, baca Quran, zikir, sebagainya. Ini amalnya Fulan bin Fulan. Malaikat yang pertama mengatakan, ini amal, kembalikan kepada dia, pukulkan ke wajahnya, karena ini orang yang beramal, dia kotor dengan perbuatan yang dia lakukan, sering menggibah orang muslim. Nah, karena orang sembahyang ini orangnya kada bersih, suka menggibah orang, suka menggunjing orang, membuka aib orang. Sembahyang langit pertama aja kada tembus, ada malaikat menjaga. Oh, ini amal, orangnya tukang gibah. Ini amal, orangnya beramal ini suka membuka aib orang. Kembalikan amal.
Nah, oleh karena itu sebelum beramal, Islam Mi'raj memberikan pelajaran, bersihkan hati, isi dengan iman dan ilmu. Baru kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya amal kita ini bisa tembus ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada bulan bin bulan lagi beramal dengan amal yang banyak, sembahyang, sedekah, zikir, macam-macam amal bercahaya. Naik malaikat pembawa amal. Langit pertama bisa lulus, karena orang ini orang yang bagus, kada bisa menggibah orang, kada bisa menggunjing orang, kada bisa mengaib-aibkan, menjelikkan orang. Lulus di langit pertama. Di langit yang kedua dicegat oleh malaikat penjaga yang kedua. Amal siapa ini? Ini amal Fulan bin Fulan, menjadi malaikat pembawa amal. Kembalikan amal kepada dia. Pukulkan amal ini ke wajahnya, karena dia beramal ini tujuannya untuk kesenangan duniawi. Nah, dia beramal bukan untuk akhirat, dia beramal untuk dunia. Dia sembahyang, dia baca Quran agar dapat materi dari manusia. Dia menuntut ilmu, dia mengajar ilmu agar dapat materi dari manusia. Sampai langit kedua dikembalikan lagi amalnya, kada akan bisa naik. Kenapa? Karena hatinya iradatul hayatid dunia, menghendaki kehidupan dunia. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Fulan bin Fulan lagi beramal-amal yang banyak, bawa naik oleh malaikat pembawa amal. Langit pertama lulus, orang ini kada suka menggibah, kada suka menggunjing. Langit kedua lulus, karena dia beramal bukan untuk mencari materi dunia. Sampai ke langit yang ketiga. Jerpain di langit yang ketiga, kembalikan amalnya. Aku kada terima masuk langit yang ketiga. Kenapa? Karena orang yang beramal ini hatinya ada sombong kepada manusia. Orang yang beramal ini sombong. Dia merasa dirinya lebih mulia, dirinya lebih bersih, dirinya lebih takwa dari orang lain. Orang seperti ini beramal, sembahyang, puasa, berzakat, cuma sampai di langit yang ketiga dihentikan oleh malaikat, karena hatinya kada bersih. Ada lagi Fulan bin Fulan beramal, beribadah, sembahyang, puasa, macam-macam kebaikan. Malaikat pembawa amal naik membawa. Pertama lulus, kedua lulus, ketiga lulus, sampai ke langit keempat ditolak. Ini orang yang beramal, dia ujub. Dia beramal merasa dengan kekuatannya, bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beramal merasa dirinya bisa beramal, dia merasa dirinya kuat beramal, lupa bahwa dia beramal itu karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa beramal karena hidayah taufik Allah, lupa. Dikembalikan lagi amalnya, cuma sampai di langit yang keempat. Ada lagi Fulan bin Fulan beramal, beribadah, sebanyak-banyak ibadah. Amalnya pun dibawa naik malaikat penjaga amal sampai langit yang kelima. Lulus pertama, kedua, ketiga, keempat lulus, yang kelima ditolak. Kenapa ditolak? Aku, kata malaikat penjaga langit yang kelima, menolak ini amal karena orang yang beramal ini dalam hatinya ada hasad, ada iri dengki dengan kaum muslimin dan muslimat. Hatinya ada iri dengki, mental di langit yang kelima. Sia-sia amal perbuatannya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Fulan bin Fulan yang beramal dengan amal yang sangat banyak, dibawa naik oleh malaikat pembawa amal. Satu lulus, langit kedua lulus, langit ketiga lulus, keempat lulus, kelima lulus, keenam dicegat. Aku, kata malaikat, langit keenam kada terima ini amal, karena orang ini tidak punya kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, tidak kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kada penyayangan, kada ada rasa kasihan dalam hati.
Ada orang kaum muslimin dapat musibah, inya kada kasihan. Ada orang kesusahan, inya kada kasihan, kada peduli. Orang ada musibah, inya kada peduli. Jangan bantu mendoakan jakada. Ada orang terjadi bala besar melanda kaum muslimin, lihat televisi, ada kejadian banjir besar di Bangladesh, sekian muslim yang wafat. Jangankan kasihan, mendoakan kada. Nah ini orang kada punya rahmat kepada kaum muslimin. Sampai di langit yang ke-6 amalnya gugur. Nah, kemudian Fulan bin Fulan amalnya sangat banyak, dibawa naik penjaga oleh malaikat pembawa amal 1, 2, 3, 4, 5, 6 lulus. Langit yang ke-7 dicegat oleh malaikat. Ana sahibur riya, aku penjaga langit ke-7, malaikat yang mengurusi tentang riya. Orang yang beramal ini tidak karena Allah. Kenapa terjadi demikian? Karena orang yang beramal ini tidak membersihkan hatinya sebelum beramal daripada kotoran-kotoran hati yang demikian tadi. Nah inilah pelajaran yang kita dapat. Kenapa Rasulullah dibedah sebelum Isra Mi'raj, dibersihkan hatinya, ditambah iman, hikmah, supaya beliau bisa tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik langit pertama, Jibril mengetuk pintu. Siapa? Jibril. Waman ma'ak, lawan siapa? Ma'i Muhammad, serta ku Muhammad. Lulus. Langit kedua siapa? Muhammad. Lulus. Sampai ke langit yang ke-7 lulus, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena sudah dibersihkan hati Nabi daripada kotoran-kotoran tersebut. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita hendak amal kita ini sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tabulik. Bersihkan hati kita sebelum beramal daripada maksiat-maksiat hati tadi. Tambah iman, tambah ilmu. Dengan demikian amal kita ini sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj anugerah Allah kepada Rasulullah SAW dan umat beliau. Yang inti daripada Isra Mi'raj itu adalah menerima hadiah besar sembahyang 5 waktu. Itu intinya sebenarnya. Diundang Nabi, dijemput Nabi hanya untuk menerima mandat kewajiban sembahyang 5 waktu. Rasulullah bersabda, khamsu salawatin, ada 5 sembahyang, kata bahun Allah, yang Allah wajibkan alal ibad atas hamba-hambanya. 5 sembahyang diwajibkan Allah. Siapa yang bisa menjaga sembahyang 5 waktu ini, memeliharanya, kana lahu indallah ahdun, dia dapat jaminan dari Allah, ayyudkhilahul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, siapa bisa menjaga sembahyang 5 waktu, Allah berjanji masuk surga. Tapi bila sembahyang 5 waktu ini kada dijaga, kada dipelihara, Allah kada berjanji memasukkannya ke dalam surga. Jadi Isra Mi'raj, menerima sembahyang 5 waktu, jadi kewajiban kepada kita, dan kita wajib untuk menjaga, memelihara yang 5 waktu itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada 5 macam orang yang sembahyang. Kita semua ini ada 5 macam. Pertama, al-mufrid fi syurutiha wa arkaniha, sembahyang tapi kada biris syarat rukunnya. Sembahyang aja, tapi syarat rukunnya kada biris. Wudunya kada biris, rukunnya kada biris, syaratnya kada biris. Kenapa kada biris? Kada belajar. Umpatan orang sembahyang 4 sembahyang, orang berwudu 4 berwudu. Nah, kada ada ilmunya. Maka sembahyangnya pun
kada biris, wudunya kada biris, membasuh tangan mesti sampai di sini, kada sampai ke situ, membasuh batis sampai ke situ, kada sampai ke situ, kada biris. Kayak apa nasib orang sembahyang seperti ini? Mu'aqabun fil akhirah, dia akan disiksa di akhirat. Ini yang disabdakan, difirmankan oleh Allah, fawailun lil musallin, neraka orang yang sembahyang. Yang sembahyang masuk neraka. Kenapa? Sembahyangnya kada biris. Nah, maka itu kita wajib belajar bujur-bujur tentang sembahyang ini. Syarat-syaratnya belajar bujur-bujur. Kada cukup kalau kita belajar sembahyang hanya mengandalkan pelajaran agama di SD, SMP, itu kada cukup. Di SD ada pendidikan agama, SMP ada, SMA ada. Kada cukup itu untuk belajar sembahyang yang benar. Mesti kita mendatangkan guru khusus. Guru khusus. Nah, datangkan ke rumah. Paling-paling 10 kali pertemuan cukup. Anak, bini kumpul, seluruh guru menerangkan apa-apa syarat sembahyang, cara berwudu itu kayak apa. Mau di pesantren itu belajar berwudu, tuntung belajar berwudu, dibawa ke pewuduan semua anak santri ini, bawa ke pewuduan, masing-masing berwudu. Nah, guru melihati kayak apa caranya bersumuha, bujur kada, basuh tangan pas kada, nyapu kepala kayak apa. Bila sekadar hanya baca di buku atau mendengar lewat ceramah kada cukup, mesti langsung praktik. Nah, kita undang guru-guru itu ke rumah kita, ajarkan cara wudu, cara sembahyang yang benar. Bila kada macam itu, masuk golongan yang pertama, al-mufrid, yang tidak biris bis shalah, mu'aqab fil akhirah, disiksa di akhirat. Ini guru nah, guru berwudu kayak apa, lihati akan pang pas aja lah wudu nih. Nah, guru melihati. Ulun sembahyang guru lihati kayak apa bacaan ulun narakan bagus kada, ruku bujur kada, sujud ulun lihati pas kada. Nah, bila sudah jago guru bagus, guru tanggung jawab di akhirat kita bujur kadanya lagi. Kita sudah habis tugas. Bila kada macam itu, belajar sembahyang, belajar wudu, kada diris. Mendengar pengajian, apalagi mendengar sedikit-sedikit, sepotong-sepotong, maka sembahyang kita, wudu kita kada membiris. Paling 10 kali pertemuan cukup. Undang ustadz siapa ke rumah, kumpul anak, kumpul bini, kumpul pembantu, buka masalah bab sembahyang. Nah, bila sembahyang kita kada biris, mu'aqab fil akhirah, disiksa kita di akhirat kain. Nah, itu yang pertama orang sembahyang terus, zuhur, asar, kali 5 waktu sembahyang, tapi ilmunya kada cukup, sembahyangnya kurang miris. Walaupun dia sembahyang, tapi ujar Tuhan, wailun, masuk neraka. Fawailun lil musallin. Nah, yang kedua, orang yang sembahyang muhafizun alaiha, dia jaga sembahyangnya. Syaratnya bujur, rukunnya bujur, semuaannya bujur. Walakin la yakhsha aksaruhu, tapi tidak khusyuk kebanyakannya. Kalau syarat-syaratnya sempurna, gerak-gerik sembahyangnya sempurna, bacaannya sempurna, tapi hatinya banyak kada khusyuknya. Banyak kada khusyuk hatinya. Ini sembahyang di masjid, hatinya di rumah. Ini sembahyang di masjid, hatinya di kantor. Itu kada khusyuk ngarannya. Nah, orang semacam ini muhasabun, di akhirat akan dihitung. Ma'jurun, diberi pahala ala qadri khusyu'ihi, atas kadar khusyuknya. Ini alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Karena sembahyangnya sudah sempurna. Syaratnya, rukunnya, semuaan diris. Cuma khusyuknya kada banyak. Orang ini dihitung di akhirat, yang mana ada khusyuk dapat pahala, yang kada ada khusyuk kada dapat pahala. Nah, itu martabat orang sembahyang yang kedua.
Yang ketiga, muhafizun 'alaiha. Dia jaga sembahyangnya, syaratnya bagus, rukunnya bagus, semua bagus. Mujahidun li khusyu'ihi, dia berjuang untuk khusyuk. Dia berjuang untuk khusyuk. Jadi bila hatinya ada lepas, diulangnya. Hatinya ada lepas, diulangnya lagi bacaan-bacaannya. Sembahyangnya bagus, syarat rukunnya bagus, khusyuknya, dia berjuang. Dia berjuang. Nah, ini orang ma'jurun, diberi pahala ala qadri jihadih, atas kadar jihadnya melawan nafsunya. Jadi orang ini berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak ada husuna, diulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, husun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hilang pulang hati kemanakah tadi? Lawan pulang, ulangi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, dia berjuang melawan husuknya. Akhirnya dia sembahyang bisa husuk. Ini orang dapat pahala, dan dapat pahala jihad melawan nafsunya untuk dapat husuk tadi. Nah, ini yang keempat nih. Yang ketiga. Adapun yang keempat, muhafizun 'alaiha khashi'un fiha. Syarat rukunnya sempurna, semuaan bagus, dan sembahyangnya pun khusyuknya banyak. Ini orang ma'jurun, diberi pahala ajran kamila, pahala yang sempurna. Nah, ini semuaan bagus dan sembahyangnya banyak khusyuknya, banyak khusyuknya. Nah, yang kelima, muhafizun 'alaiha, sembahyang dijaganya bujur, syarat rukunnya. Khasyi'un fiha, khusyuk pada sembahyangnya. Laikun lazzatal munajah, dia merasa kelezatan munajat dengan Allah Ta'ala. Oh, sembahyangnya sudah rapi, syaratnya rapi, ditambah lagi khusyuknya bagus, dan ada rasa kesenangan, kelezatan munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini muqarrab indallah, ini orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah inti Islam Mi'raj, sembahyang membuahkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dengan sembahyang bisa dekat dengan Allah? Karena sembahyangnya sempurna, syarat rukunnya, khusyuknya ada, lezat munajahnya pun ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan demikian mudah-mudahan kita dapat pertolongan Allah, dapat inayah Allah, agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri pengajian ini, kita ucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Balangan yang ke-15. Kita harapkan, kita mohonkan kepada Allah agar Kabupaten Balangan lebih maju, baik dunia maupun akhirat, dan lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin.